Sahabat pecinta buah, hari ini kita melakukan OTK, obrolan di tengah kebun. Jadi kalau OTT itu urusannya KPK, kita urusannya OTK saja, obrolan di tengah kebun. Bersama kita Pak Putu, Pak Hari, dan Pak Sukadi, para petani andalan di Bulukerto, Batu. Kita langsung saja ke Pak Putu. Iya Pak. Selaku petani kebun ini. Ini ditanami kebun ini ditanami jeruk Pak ya. Tanami jeruk apa ini Pak? Nah, ini jeruk jenis jeruk keprok batu 55. Keprok batu 55. 55. Kok kayak nomor aja. Apa kenapa enggak 007 atau 007 gitu? 55. Kalau 007 nanti saingan sama James Bond. James Bond. Nah. Jadi ada ceritanya Pak. Jadi dulu waktu penelitian tatkala orang sudah mungkin mulai tidak suka tanam apel atau bosen, mereka mencari alternatif lain yang mungkin harganya lebih menguntungkan dan yang penting pemeliharaannya tidak terlalu berat. Nah, ada penelitian, nah itu jeruk-jeruk itu dicoba di berbagai tempat. Nah, supaya gampang meneliti perkembangannya dikasih nomor. Nomor 1 sampai 100. Ya, Kita tidak pakai 007 karena takut nanti kena ini ya, copyright. Jadi James Bond. Nah, kebetulan dari pengamatan itu dari nomor 1 sampai 100 itu yang paling lumayan itu yang nomor 55 itu. Istilahnya yang jadi Istilahnya, juara ya. Juara jeruk keprok itu ya. Juaranya itu nomor 55 sehingga disebutlah jeruk keprok batu 55. variannya. Oke. Jadi saya pikir kayak ada unsur M16 itu kan senjata. AK-47 itu kan senjata. AK-47 Itu kan senjata lah. Ini jeruk keprok batu 55. Kalau dibandingkan misalnya katakan jeruk siem atau jeruk yang lain, kira-kira enak mana Pak? Ya, petani di sini juga di awal-awal masih ragu dengan jeruk keprok batu 55 ini. Karena apa? Karena secara umur mulai berbuahnya dia lebih lama daripada jeruk santang maupun siem. Dan buahnya pun kalau dibandingkan dengan buah siam itu memang banyak sekali buahnya. Tapi kan yang dikembangkan di geografis ini kan batu 55 ini. Yang cocok jadi, maksudnya. Yang cocok, yang sudah dijamin oleh badan penelitian itu. Nah, yang lain itu ya boleh-boleh saja. Nah, kita punya kebiasaan di alam pertanian itu. Kalau ada bibit dari daerah lain mau masuk ke sini, yang pertama yang ditakutkan dia bawa penyakit. Yang kedua dia nggak cocok dengan iklim di sini. Udara sini nggak cocok. Udah ditunggu 3 tahun nggak ada buahnya nanti. Iya kan? Kan kasihan petani. Nah, ini kan siklusnya siklus panjang. Kalau salah nggak bisa langsung diulangi, harus nunggu 5 tahun waktu, lagi. 3 tahun. Nah, itu kehilangan waktu. Jadi memang harus hati-hati sekali. Nah, selain itu ada kelebihan lagi dari keprok batu 55 ini. Dia rasanya itu sangat manis. Manis. Sangat manis. Segar. Manis sekar. Dan isinya itu itu lebih berisi. Kan ada jeruk yang kempes, ada yang kering. Nah, ini berairnya ada dan berisi. Manisnya cukup. Kira-kira kalau dalam skala Brix ini di skala berapa Pak? Mungkin 10 sampai 12 gitu ya. 10 sampai 12. Jadi kira-kira sama dengan manisnya semangka, anggur yang manis itu ya. Ada kebetulan ini Para anggur mania ini. Di samping kalau Pak Putu di samping naga mania, buah naga mania, durian mania, kelengkeng mania.
juga ternyata jeruk keprok batu 55. Terus kenapa yakin di sini cocok, Pak? Nah, kita kan juga ngikuti kebijakan pemerintahan. Nah, ini jeruk keprok batu 55 ini memang produk dari Balitbang. Balitbang, Pertanian. Balitbang Iya. pertanian. Nah, selain juga saya ingin kasih contoh kepada tetangga-tetangga sini, ayo yuk kita tanam ini. Jeruk. Karena enggak semua bisa langsung diajak nanam Ya, kan, ya. karena masih keraguan-raguan itu. Ya. Nah, mungkin nanti kalau ini sudah kelihatan buahnya segala Bisa macam, jadi percontohan lah ya. percontohan. Itu Ya. mendukung kebijakan pemerintah. Terus untuk perawatan, Pak, tadi saya lihat Pak Putu nyemprot-nyemprot, ini dikasih minuman apa dikasih apa ini kira-kira? Ini Pak, jadi sebetulnya perawatan tanaman itu hampir sama semua. Ada dibutuhkan unsur-unsur yang esensial, unsur-unsur esensial dengan yang tidak esensial. Jadi ini kan kita rutin sebetulnya sebulan sekali pakai NPK. NPK, ya, untuk unsur makronya ya. Makro. Makanan bagi akar itu ya. Akar, batang juga. Nah, kemudian kan karena saya tahu jeruk ini kan keberhasilannya dalam berbuah ini tergantung daripada banyaknya cabang. Kalau sedikit Banyak cabang. cabang yang di mana Ya. nyantol buahnya kan harus rimbun. Ya. Karena harus rimbun ini saya kasih dia vitamin daun, Gandasil D itu. Gandasil. Itu lebih banyak dari membuat tunas yang banyak, daun yang segar dan batang. Ya. Ya makanya kita semprot itu, tidak dikocor dari tanah, kita semprot. Nah tiap bulan juga untuk memelihara dia dari hama-hama, Serangan-serangan hama. Ya. kita harus semprot dia dengan fungisida dan insektisida. Itu Fungisida. tadi saya campur. Ya. Jadi ada 3 unsur yaitu fungisida, insektisida dan Dicampur. campur, kita semprotkan. Ya. Daun tadi itu ya. Pakai Kalau kita lihat sudah banyak yang hijau-hijau muda, Kelihatan hijau, ya. hijau-hijau muda. sudah muncul tunas-tunas yang segar. Ini Jadi pakai ini persis tahun ya Pak Sukadi ya? Ya. 1 bulan kita persis ini. Tanggal 10 kita mulainya. Ya. Persis 1 bulan Pak. Bulan, gitu. Pemupukan pertama itu jadi 1 bulan. Setelah 2 tahun Setelah 2 dibiarkan tahun terlantar. dibiarkan terlantar gara-gara pandemi ini ya. pandemi ini. gara-gara pandemi tidak bisa dilihat dan tiba-tiba rumputnya sudah lebih tinggi dibanding Ya. dibanding jeruknya sendiri. Pak, ini saya lihat selain jeruk kan ada alpukat juga. Ini jenis apa alpukat yang ditanam, Pak? Nah, kita mencoba ini, dengar dari kawan-kawan di sini yang cocok dan genjah itu katanya Miki sama aligator. Miki Kalau alligator. Markus itu memang mahal, tapi buahnya nggak begitu banyak dia. Ya. Ya Miki ini banyak buahnya, tapi harganya lebih murah. Rasa Ya. oke. Rasanya oke dan tidak berhenti, Pak. Oh, gitu. Nah, sudah ada contoh di sebelahnya Pak Paulus. Ya. Ya, yang Markus kecil-kecil itu ya. Tidak berhenti buahnya. Kita coba untuk agak kecil. agak kecil. Agak kecil. Ya, Tapi Miki. enak, rasanya enak. Ya. Punel. Punel. Kuning Miki ya. memang Itu Miki memang terkenal. tahun Cukup bagus. Memang kalau lihat sepintas tanahnya hitam ini berarti banyak humusnya di sini. Banyak unsur hara untuk makanan tanaman. Jadi cukup bagus kalau lihat memang warna. buah langsung banyak gitu. Dulu ini kan apel, Pak Budi. Kenapa dibongkar Pak Putu apel itu? Apakah karena udah tua mungkin ya? Jadi ceritanya 8 tahun yang lalu ini, saya malam-malam ke sini lihat di koran ada orang jual. Saya nggak ngerti itu apel udah tua atau muda. Yang jelas ada buahnya waktu itu. Langsung transaksi jadi. Nah, pernah panen 2 kali. Yang pertama untung, yang kedua sudah buntung. Nggak ada sisanya. Nggak ada Malah sisanya. tekor ya. Tekor. Kemudian saya mulai kurang komunikasi dengan yang garap. Karena kok Pak Warno, kok nggak ada hasil. beritanya, ya. Dia juga nggak mau menjelaskan. Nah kira-kira 5 tahun yang lalu baru kita ganti penggarap itu, Teddy ya, Edi. Baru dia cerita, Pak,
ini Bapak mau mengeluarkan uang ratusan juta pun nggak akan bisa lebih buahnya. Karena udah terlalu tua. Tidak Oh, tua. apelnya itu, waktu itu Apel. masih ada apel. Apel. Masa produksinya sudah Dan tanah ini sudah Jenuh ya. jenuh dengan pupuk kimia katanya. Ya, Ini harus, ya dia bilang itu apa namanya, disistirahatkan terus dibalik dikasih dolomit ya Pak ya. Ya. Dolomit Ya, yang lagi ya, kalau nggak salah mungkin 5 ton Pak beli itu. Anu, Kapur itu 5 Dolomit. ton dulu saya beli. untuk menaikkan pH. Naik ya untuk Ya, diaduk itu, diaduk. Ya. Kemudian ada ide gimana kalau tanam sayur aja. Dari Pak Edi itu usulannya Pak Edi ya. Oh iya boleh lah sayur, tapi harus keluar ongkos dulu untuk nyabuti Pohon pohonnya. apel, Pohon. pohon apel. Kan rapat sekali ya, seperti itu Pak, kayak rapat itu ya, sekali. ya. Rapat sekali. Nah, saya setuju. Nah, sebetulnya tidak di situ letaknya. Saya mulai tertarik belajar apel itu. Ternyata apel itu selain pemeliharaannya rumit, Nah, butuh pupuk kimia nggak cukup terbatas, banyak. nggak Ya, ya. terbatas. Ya, ya. Banyak sekali ya Pak Sugadi ya. Macamnya banyak dan sering sekali. Ya. Nah kalau lihat kebun ini yang sudah dipanen ini, itu di tangkinya kan sudah ada obat itu untuk nyemprot. Ya. Seminggu 2 kali nyemprotnya Pak. Wah. Nyemprot itu seminggu 2 kali. Kalau enggak gitu ya buahnya Nggak hancur. berbuah ya toh. Saya merasa Samping ya tanahnya sudah jenuh tadi. Tanahnya pun Ya. sudah- Usia pohonnya juga sudah tua mungkin. Waktunya regenerasi. Ya. dan apa poin yang lain itu harga mulai nggak bisa bersaing Pak. Ya. Ya. Karena pemerintah kan impor, ya. kebijaksanaan keran impor Buka dilepas. ya toh. Malah bisa perorangan yang impor sekarang kan. Iya, betul. Kontainer-kontainer itu langsung. Harga di toko juga relatif lebih Relatif murah lebih murah. daripada harga apel batu. Ya. Terus ini Pak Putu kan saya dengar punya rencana mengembangkan dengan alpukat juga maunya. Kira-kira gimana rencana ke depannya ini? Nah, karena melihat ya ceritanya dari Pak Sukadi ini kan orang asli sini, Sumber Gondo desanya. Sumber Gondo. Oh, Bulukerto. Bulukerto. Bulukerto desanya. Jadi dia melihat di sini sudah banyak alpukat yang Berhasil. tumbuh dan berhasil. Awalnya sudah produksi ya. Sudah Ya, produksi. Dan saya juga melihat ada kesempatan pasar itu sangat luas, baik Permintaannya, dalam ya. negeri maupun luar negeri. Nah, setelah dipelajari analisisnya, memang kalau dibandingkan dengan jeruk, dengan apel, memang sangat jauh. Masih perspektif Melihat yang alpukat ya. masih Alpukat. perspektif alpukat dan pemeliharaannya tidak seruat Tidak seruat apel dan jeruk ini juga termasuk ruwet ini. Jadi dia gampang banget. Jadi apa selain pupuk itu ya pupuk kandang kuncinya. Kuncinya pupuk kandang. Ya. Kita akan mencoba nanti mencari lahan kerjasama dengan perhutani dan produksi. Ya. Dan memang alpukat ini kan bisa dimakan siapa saja. Dimakan orang tua bisa, Bayi pun dimakan bayi, orang muda bisa, codot juga bisa. Ya. Codot terus Ya. dimakan apapun bisa. Jadi Termasuk Tidak. sebagai salah satu komponen bahan untuk make up. Nikah. Itu juga untuk anu, Kosmetik ya, Pak? Kosmetik. untuk apa namanya, untuk Masker. semacam masker, untuk perawatan wajah. Bagi ibu-ibu yang kulitnya udah keriput itu sangat Nah. cocok. Oh, di masker sama alpukat. Alpukat. Jadi biar bapaknya yang jilati alpukat. Ada aja ini. Gitu. Sahabat pecinta buah, rasanya sudah cukup panjang obrolan kita kali ini. Nanti akan selalu kita update progres perkembangan jeruk ini yang juga diselingi dengan jahe apa ini? Jahe kebo apa Jahe jahe? gajah. Jahe gajah. Jadi Besar. jahenya segajah. Bayangkan gelasnya nanti seberapa Seberapa? itu. Rondenya seberapa nih rondenya? Kalau perlu jahe nanti, nah ini jahe gajah. Gelasnya bisa 2 kali gajah. Dan juga ada sayur apa ini? Kembang kol. Brongkol. Brongkol. Orang sini bilangnya sayur brongkol. Akan kita update terus dan akan tetap kita buat bumi ini semakin lama semakin hijau, Betul. menghasilkan oksigen bagi generasi kita mendatang. Terima kasih. Salam pecinta buah.